Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Rizky Ranggini, yaitu selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum anatomi dan fisiologi manusia dan teman-temanku. Di sini saya selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 4. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kelompok kami terdiri atas saya, Latifah Nasari, selaku moderator, dan Desa Widi Madari, Vivi Alicia, Silves Oktaviani, Surita, Adila, Wijayanti Garcia, dan Putu Sukma. Baik teman-teman, kita langsung saja ke sesi presentasi yang berjudul tentang sistem integumen, yang bertujuan satu, mampu untuk memahami sistem integumen pada manusia, dan dua, mampu menjelaskan bagian-bagian sistem integumen pada manusia beserta fungsinya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu kepada Nurita dan Putu, dipersilakan. Baik, yang pertama itu dari lapisan kulit sendiri, itu ada lapisan epidermis. Di lapisan epidermis sendiri terdapat beberapa bagian, yaitu ada stratum corneum, stratum lucidium, stratum granulosum, dan stratum basilis. Karakteristik dari setiap stratum itu berbeda-beda. Stratum corneum itu merupakan lapisan terluarnya, kemudian ada stratum lucidium itu merupakan lapisan pembeda antara kulit tebal dan kulit tipis. Yang ketiga ada stratum granulosum, merupakan pematangan dari sel-sel pada lapisan stratum. Yang keempat ada stratum spinosum, adalah lapisan paling tebal pada epidermis. Yang kelima ada stratum basil, merupakan stratum yang terletak di paling dasar pada lapisan epidermis. Fungsi dari stratum corneum adalah sebagai pelindung lapisan kulit yang lebih dalam. Fungsi stratum lucidium berfungsi meredam gesekan antara lapisan epidermis. Fungsi stratum granulosum yang berfungsi untuk membentuk sel-sel pelindung kulit dengan menghasilkan lipid dan faktor pelembab alami yang membuat kulit tahan air dan membantu mempertahankan kelembapan. Fungsi stratum spinosum adalah memproduksi keratin, protein pelindung yang membentuk kulit kaku dan rambut. Fungsi stratum basal memproduksi melanin, pigmen yang bertanggung jawab untuk warna kulit saat terkena sinar matahari. Baik, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Wijayanti dan L kepadanya dipersilakan. Baik, lapisan dermis terdiri dari stratum papillaris, stratum reticularis, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Stratum papillaris terletak di bagian atas dermis. Lapisan ini tersusun lebih longgar ditandai dengan adanya papila dermis yang jumlahnya bervariasi antara 50 sampai 250 mm. Jumlahnya terbanyak dan lebih banyak di daerah mana yang bertekanan paling besar seperti pada telapak kaki. Stratum papillaris mengandung pembuluh darah yang memberi nutrisi pada epitel di atasnya serta badan behir saraf sensoris yaitu badan menires. Stratum reticularis terletak di bagian bawah. Lapisan ini lebih tebal dan dalam. Terdapat beberapa jenis jaringan ikat seperti serat kolagen dan elastin, serta sel lemak pada dermis. Kelenjar sebaceous terdapat di dermis dan menghasilkan sebum untuk melindungi kulit dan rambut. Kelenjar keringat terdapat dua jenis kelenjar keringat merokin dan apokrin. Kelenjar merokrin bergetah encer terdapat di seluruh permukaan tubuh kecuali daerah yang berkuku dan berfungsi mengatur suhu tubuh. Kelenjar apokrin terdapat pada daerah tertentu seperti ketiak dan areola mamae. Fungsi dari lapisan dermis, fungsi dari stratum papillaris dan Organ penerima rangkap, termoregulator berperan dalam menjaga suhu tubuh. Yang kedua ada kelenjar minyak, berfungsi memastikan kulit tidak kering dan bekerja sama dengan kelenjar keringat untuk menjaga kestabilan tubuh. Yang ketiga ada kelenjar keringat, memiliki fungsi sebagai alat ekskresi dan juga berperan dalam menjaga suhu tubuh.
Baik, penjelasan berikutnya akan dibawakan oleh Lidi dan Tiara Asia. Kepadanya dipersilakan. Baik, yang ketiga adalah lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis ini merupakan lapisan paling bawah di antara struktur kulit manusia maupun makhluk hidup lainnya. Lapisan hipodermis ini mengandung kelenjar keringat dan juga folikel rambut, di mana hipodermis ini terdiri atas jaringan ikat longgar, elastis, dan juga lemak. Bagian dari hipodermis itu ada tiga. Yang pertama adalah paniculus adiposus, yang kedua paniculus cornosus, dan yang ketiga difasia. Paniculus adiposus ditunjukkan oleh gambar yang berwarna kuning. Bisa minta tolong dituliskan gambarnya. Ditunjukkan oleh gambar yang berwarna kuning, itu merupakan paniculus adiposus yang terdiri atas lemak. Kemudian yang kedua ada paniculus cornosus yang ditunjukkan oleh gambar merah, itu merupakan lapisan tipis dari otot lurik, ya. Itu ditunjukkan pada gambar yang warna merah ini, ya. Kemudian difasia itu ditunjukkan oleh gambar yang berwarna putih, itu merupakan jaringan fibrosa yang mengelilingi dan juga mengelompokkan otot menjadi bagian individu maupun kelompok. Kemudian karakteristik dari lapisan hipodermis ini antara lain yang pertama itu mayoritas mengandung minyak, ya. Kemudian yang kedua itu lapisan hipodermis ini memiliki ketebalan yang berbeda-beda di masing-masing tubuh. Misalnya di bagian bokong, telapak tangan dan juga telapak kaki itu lapisan hipodermis itu paling tebal seperti itu. Kemudian yang ketiga, lapisan hipodermis itu merupakan bagian pelindung dari organ dalam. Maksudnya, misal ketika saya terjatuh ataupun terbentur sesuatu benda, maka lapisan hipodermis ini akan melindungi atau meminimalisir terjadinya cedera pada organ bagian dalam. Selanjutnya, fungsi dari hipodermis. Fungsi dari hipodermis yaitu pertama adiposus atau jaringan lemak subkutan, yaitu berfungsi memberi perlindungan terhadap dingin dan di samping itu merupakan cadangan energi. Yang kedua, paniculus cornosus, yaitu otot kedutan, berfungsi sebagai otot lurik tipis yang melekat erat pada kulit dan fasia sebagian besar mamalia, di mana ia memberikan fungsi kedutan dan kontraksi kulit. Yang ketiga, depfascia, berfungsi untuk menopang dan melindungi otot dan struktur jaringan lunak. Sudah. Baik, selanjutnya yang pertama, sel pada epidermis itu ada sel keratin. Karakteristiknya, keratinosit merupakan sel terbanyak 85-95%, berasal dari ektoderm permukaan, merupakan sel epitel yang mengalami keratinisasi, menghasilkan lapisan kedap air dan perisai pelindung tubuh. Proses keratinisasi berlangsung 2-3 minggu, mulai dari proliferasi mitosis, diferensiasi, kematian sel, dan pengelupasan. Pada tahap akhir diferensiasi terjadi proses penuaan sel, diikuti penebalan membran sel, kehilangan inti organel lainnya. Selanjutnya ada keratinosit yang merupakan sel induk bagi sel epitel di atasnya dan derivat kulit lain. Yang kedua itu ada sel melanosit. Karakteristiknya, melanosit meliputi 7-10% sel epidermis, merupakan sel kecil dengan cabang dendritik panjang tipis dan berakhir pada keratinosit di stratum basal dan spinosus. Terletak di antara pada stratum basal, folikel rambut, dan sedikit dalam dermis. Yang ketiga itu ada sel Langerhans yang merupakan sel dendritik yang bentuknya irregular. Ditemukan terutama di antara keratinosit dalam stratum spinosum. Sel ini berperan dalam respon imun kulit. Merupakan sel pembawa antigen yang merangsang reaksi hipersensitivitas tipe lambat pada kulit. Yang keempat itu ada sel Merkel. Karakteristiknya ialah jumlah sel jenis ini paling sedikit, berasal dari kristal neuralasis, dan ditemukan pada lapisan basal kulit bekal, folikel rambut, dan membran mukosa mulut. Selanjutnya merupakan sel besar dengan cabang sitoplasma pendek. Serat saraf tak bermielin menembus membran basal, melebar seperti cakram dan berakhir pada bagian bawah sel Merkel. Kemudian dari Merkel ini merupakan mekanoreseptor atau reseptor rasa sentuh. Fungsi dari sel keratin adalah protein berbentuk rambut yang berfungsi melindungi sel-sel
sel rambut agar tidak mudah rapuh atau rusak. Fungsinya sel melasit yaitu memproduksi dan mendistribusikan melanin, karenanya berfungsi sebagai komponen penting terhadap sistem pigmentasi kulit. Dan fungsi dari sel Langerhans yaitu menyajikan antigen dengan diproses terlebih dahulu oleh NHC kelas 2 agar dapat dikenal oleh sel T sehingga dapat diberikan respon imun yang sesuai sebagai sel penyaji antigen. Dan fungsi dari sel Barkel yaitu sel yang berfungsi sebagai mekanoreseptor sensoris dan berhubungan fungsi dengan sistem neuroendokrin diffus dan untuk mengenali rangsangan tertentu yang berasal dari luar. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Baiklah, itu saja yang Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan mahasiswa lainnya yang sedang menyimak ya. Kalau untuk kelompok tidak perlu memberikan nilai kelompoknya sendiri. Untuk linknya itu sudah saya sharekan di room chat ya. Jadi silahkan diklik. Ini saya sharekan lagi kalau ada yang belum masuk tadi. Waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, sambil menunggu hasil ya dari penilaian rekan-rekan mahasiswa lainnya, di sini saya akan memberikan evaluasi ya untuk kelompok 4 dalam mempresentasikan. Jadi secara keseluruhan memang kebijakan saya untuk harus hadir ke kampus atau langsung luring itu seperti memberikan titik cerah ya. Karena dalam hal ini waktunya itu ya sesuai ya, tidak berlarut-larut dalam 2 jam itu hanya satu kelompok atau 2 kelompok yang maju itu kan benar-benar tidak pas ya. Dengan hadir seperti ini, tutup poin apa yang disampaikan ya sesuai dengan apa yang sudah saya arahkan. Hanya saja di beberapa evaluasi ya, artinya begini, evaluasi ini untuk perbaikan yang akan datang. Ya, 1, karena ini yang presentasi tidak hanya 1 orang, artinya masing-masing dari mahasiswa presentasi, memang ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Karena tentunya dalam hal ini tergantung dari pembawaan, ya. Tapi kita bisa mempelajari yang kita sampaikan, jangan sampai nanti ketika orang yang mendengarkan itu lost, hilang begitu saja. Ada tata bahasa yang memang dalam hal ini perlu dipahami, perlu dipelajari ya. Ya ini bagaimana cara kita mempresentasikan itu harus ada intonasi. Jadi tidak lurus gitu saja ya. Ada penekanan-penekanan di titik-titik tertentu yang memang itu penting. Coba naik ke atas dulu ininya, slide-nya apa? Filenya ya, saya kasih contoh. Ini sekalian kalian belajar bagaimana mempresentasikan sebuah materi. Naik ke atas. Yang gambar. Lagi mana gambarnya? Belum nongol. Bukannya di atas tadi gambar. Nah, ini aja ada ya. Oke. Jadi tadi ada beberapa mahasiswa ya yang saya perhatikan memang sudah sesuai seperti yang saya harapkan ya, ini menjelaskan gambar. Jadi pada intinya ini kan anatomi fisiologi manusia ini bagaimana kalian bisa menyebutkan setiap bagian-bagian pada gambar. Jadi misal ini loh gambar logo Akfar Covada. Warna merah ini menunjukkan apa? Warna kuning ini apa? Intinya begitu praktikumnya. Jangan sampai nanti yang menyimak itu tidak tahu dari apa yang dipresentasikan. Jadi
gambar ini menjadi penentu. Kalau memang tabel ini dirasa memang terlalu sempit untuk gambar, gambar bisa dikeluarkan dari tabel. Artinya silakan gambar dibuat sebesar yang memang bisa dilihat secara umum. Jadi tulisannya bisa kelihatan. Rekan-rekan mahasiswa, ini adalah gambar lapisan dermis. Lapisan dermis di sini terdiri dari satu. Nah, kelenjar minyak. Kelenjar minyak ini dapat dilihat pada yang saya tunjuk misalkan. Atau kalau nggak ada nomor ya berarti kalian pakai kursor ya. Tapi kalau ada nomor kan tinggal kalian sebutkan aja nomor berapa. Jadi kita itu mendengarkan juga bisa melihat, oh itu kelenjar minyak di situ, oh kelenjar keringat di situ. Jadi mematchkan antara penjelasan dan gambar. Karena inti dari praktikum begitu. Untuk Anfisman khususnya ya, karena Anfisman ini kan beda dengan praktikum biokimia, dengan kimia, dengan yang lain yang memang harus melakukan sesuatu. Tapi kalau Anfisman tidak, Anfisman itu sebetulnya kalau kita mau di lab, kalian harus gambar di lab itu. Itu teknis yang memang untuk praktikum. Ya, kalian harus gambar, kalian harus menyebutkan setiap bagian-bagiannya. Tapi pertimbangan saya karena waktunya itu terbatas, tentu tidak akan cukup. Makanya saya buat itu dikerjakan dalam waktu 1 minggu, baru dipresentasikan. Ya, artinya untuk kedepannya, kalau topiknya sudah ganti lagi, lakukan apa yang sudah saya arahkan. Gambar itu harus ukurannya besar. Ya, nah kemudian untuk penjelasan lainnya ini sudah cukup ya menurut saya dan memang harus seperti ini. Jadi tidak bertele-tele hanya menjelaskan tulisan, tapi bagaimana kalian bisa mensinkronkan antara gambar dan penjelasan. Nah kemudian sedikit ada evaluasi juga ya biar mudah membacanya. Enak itu dikasih nomor. Ya, coba ke atas lagi dikit. Nomor yang A apa? Kelebihan. Lagi yang gambar tadi. Nah, cukup. Ini kan kalian yang pertama adalah stratum papilaris. Di sini harus gambarnya juga stratum papilarisnya ditunjukkan yang mana. Ini lapisan epidermisnya masih umum sekali. Jadi kalian harus mencari gambar yang memang itu ada stratum papilaris, stratum reticularis, ada kelenjar minyak, ada kelenjar keringat. Itulah bagian dari dermis. Jadi enak nunjuknya. Misal gambar 1 itu stratum papilaris, itu dari lapisannya, dari penjelasannya, dari fungsinya, itu sama-sama satu semua. Iya, jadi gambarnya ditunjukkan nomor 1, yaitu stratum papilaris. Penjelasannya juga ditulis angka 1. Fungsinya juga angka 1. Jadi relate gitu ya. Jadi saling berkesinambungan. Jadi tidak bingung kita bacanya gitu ya. Jadi walaupun dalam tabel tetap diperhatikan bagaimana cara penulisan. Jadi evaluasi saya beberapa gambar ini masih perlu diperbaiki ya untuk laporan realnya nanti kalau mau ada revisi. Saran saya direvisi karena laporan itu nanti akan menjadi penilaian tersendiri. Ya, kalau kehadiran kalian luring ini sebagai praktikumnya, tapi laporannya itu nanti ada nilai tersendiri. Jadi evaluasi saya, gambar-gambarnya harus disesuaikan dengan bagian-bagiannya. Coba saya lihat gambar yang lain yang di atas. Nah, ini apa? Epidermis ya. Ya kalau epidermis ya berarti bagian-bagian dari epidermis itu yang mana? Kalau ini kan gambarnya masih sangat kecil sekali. Kalau kalian perhatikan ya, yang epidermis yang ada atasnya epidermis tulisannya ada ya. Nah, itulah stratum-stratum tuh itu. Kalau kalian zoom lagi
itu ada stratum corneum, stratum lucidum, ada stratum granulosum, itu ada semua di situ. Ya, kalau kalian zoom, tapi ini gambarnya pecah ya. Jadi nanti cari gambar yang bisa mewakili, ya, di mana epidermis itu terdiri dari stratum-stratum itu tadi. Epidermis itu baru lapisan yang pertama dari kulit kita, ya. Lapisan pertama aja itu sudah terdiri dari beberapa bagian. Ada stratum corneum, ada stratum lucidium, ada stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basalis. Itu satu epidermis. Dermis juga sendiri. Yang paling bawah apa? Hipodermis. Jadi semuanya disesuaikan dengan gambarnya. Yang disebut apa, gambarnya harus ada. Bu, bagaimana kalau saya nemu gambar yang bertuliskan pakai bahasa Inggris? Ya nggak apa-apa, kita tidak akan terbatas hanya bahasa Indonesia. Tapi ya karena kita melihat audiens kita ini masih agak susah ya kalau harus menggunakan istilah Inggris, boleh kalian edit menggunakan pengertian bahasa Indonesia. Bisa menggunakan aplikasi yang sederhana saja. Pen misalkan atau Canva atau apa. Kalau saya biasanya kalau untuk kuliah pakai pen aja cukup. Ya, dihapus, diganti dengan huruf tulisan Indonesia. Ya. Ini kan bisa itu ya, silakan dihapus ya, diganti tulisan bahasa Indonesia. Tapi kalau yang sudah bahasa Indonesia ya nggak apa-apa ya. Artinya untuk mempermudah bagi yang mau menyimak ya. Oke, mungkin itu cukup dari saya ya evaluasinya, dan yang lainnya yang belum presentasi ini dijadikan evaluasi juga agar nanti ketika presentasi tidak melakukan kesalahan yang sama ya. Jadi kedepannya bisa saling memperbaiki. Itu saja dari saya ya. Jadi nanti kalau presentasi itu harus lebih hidup ya, lebih semangat dalam menyampaikan. Seperti kita ngobrol ya, ada intonasinya, nggak flat gitu aja ya. Jadi orang itu tuh ada magnet tersendiri kalau kita itu menyampaikannya ada nadanya. Bayangkan kalau kalian nyanyi nggak ada nadanya, itu pasti orang nggak akan mau dengar. Tapi kalau ada nadanya kan orang akan penasaran, ada intonasi yang mudah untuk dipahami. Kemudian ini saya juga kurang paham nih. Tadi semua yang presentasi pakai masker semua. Ya, kenapa? Kenapa? Malu atau tidak pede ya? Artinya ini kan udah bukan zaman corona lagi ya, insya Allah ya. Selama tidak ada flu-flu atau apa ya masih oke. Jadi istilahnya nggak apa-apa kita tanpa masker ya untuk Jadi kita tahu mimik kita seperti apa, menyampaikannya seperti apa, gitu ya. Kita belajar untuk bisa berpresentasi dengan baik. Harapan saya untuk praktikum Anfisman ini tidak hanya materi yang kalian peroleh ya. Kalau materi itu di teori cukup. Ya. Karena ini materi nanti akan saya sampaikan di teori. Ya, tapi lebih nilai tambahnya adalah bagaimana cara kalian mempresentasikan agar itu dapat diterima. Kemudian dapat dipahami ya, dan tentunya enak didengar. Gitu. Yang penting itu ya. Dan penampilan kita. Jadi meskipun hanya Zoom, yang lain cuma nyimak secara Zoom, tapi tetap di layar itu kalian ya kayak orang nonton TV di berita, kebalik. Nonton berita di TV ya. Jadi istilahnya formal ya dan tegap badannya gitu ya. Dan memang ada penekanan-penekanan tertentu dalam menyampaikan kalimat-kalimat yang ada di materi ya. Oke, mungkin cukup itu evaluasi dari saya. Semoga dapat dipahami dan semoga kedepannya bisa diperbaiki lagi ya. Oke, saya cukupkan untuk praktikum luring kelompok 4 ya. Terima kasih atas kehadirannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.